Wait, satu, dua, tiga, action. Terus dulu lah, ini plannya kagak jalan, weh. Mau deadline. Hah? Bisa jalan, weh. Ini, udah basah. Oke, chill. Aku tahu deadline-nya tinggal sejam kurang lagi, tapi bisa kok. Percaya ya. Nah, Nggak bisa. Ini nggak jalan. nah, daripada kita berantem, ini kita main game dulu. Yuk, kalian buka Little Alchemy 2. Aku main game dulu ya. Ya, ini biar kita chill. Nah, jadi tantangannya gini. Di sini kalian punya elemen-elemen dasar, kalian gabungin dan kalian dapat pilih elemen baru. Sekarang yang dapat elemen smartphone pertama, dialah yang paling sigma di antara kita bertiga. Setuju gak? Ya udah, aku anggap setuju. Kalau gitu, kita main sendiri-sendiri ya guys. Nah, mereka tidak tahu aku punya tools yang sangat keren. Cukup cari smartphone gitu. Tada, aku langsung dapat gerakannya. Guys, gimana guys? Kalian masih mikir ya? Aku sih udah. Kok bisa gitu, Nay? Nah, bisa gitu karena aku pakai Little Alchemy 2 Recipe Finder yang dibuat oleh salah satu mahasiswa dari mata kuliah Prima. Nah, kalau front end lo bisa gini kan keren ya? Iya, bener banget. Jadi kita cukup Bisa jalan itu. bener. Ini front end-nya jalan. Kalian cukup masukin elemen yang kalian mau cari, kalian pilih algoritma yang mau kalian pakai, DFS atau DSS. Lalu kalau misal kalian pengen lebih dari satu resep kombinasi, kalian bisa kasih ini mau nyari berapa resep. Kalian pencet search doang, ada langsung muncul tuh. Kita jadi tahu programnya butuh waktu berapa lama dan ngunjungin berapa node. Dan ini cepet banget. Dan aku yakin pasti yang bikin ini jago banget, algonya keren banget. Nah, lihat nih, ada banyak kombinasi nih. Nah, coba Ben jelasin nih gimana sih cara kerja kita. Oh, ini front end-nya, Gi. Jago juga loh, oke. Ya, Nah, jadi, untuk algoritmanya ada dua opsi, yaitu pertama DFS sama BFS. Apa sih DFS dan BFS itu? DFS itu adalah suatu cara pencarian dimulai dari misalnya namanya tuh depth first search. Jadi kita mulai dari yang bisa kita kunjungi dulu. Jadi setiap kali kita bisa mengunjungi ya kita bakal langsung ke sana. Bayangin aja kayak kalau misalnya kita lagi bawa mobil, terus tanpa arah kita ikutin aja jalan yang ada gitu. Misalnya kita lagi di perempatan nih, kita pilih aja satu jalan terus kita berarah ke sana. Terus ketemu lagi misalnya pertigaan, kita arah lagi ke sana. Terus ketemu ada belokan ya, kita belok dan seterusnya gitu. Kalau suatu saat kita sudah menemukan suatu dead end atau suatu ujung, maka kita bakal mundur dan cari cara lain. Misalnya tadi dari belokan tadi kita mundur ke pertigaan, terus pilih yang tadi belum kita pilih. Dan kita lakukan terus-menerus sampai kita menemukan jawabannya. Nah, dalam kasus ini, karena graf kita dapat dimodelkan sebagai suatu tree, maka kita dapat mencari tree paling kecil dengan cara menghitung ada berapa kali penggabungan yang kita lakukan. Karena bentuknya tree, maka tidak akan ada suatu loop yang terjadi. Dan dengan begitu, kita bisa menentukan secara eksak berapa kali penggabungan yang kita lakukan hanya dengan cara kita bergerak di tree itu dan menghitung ada berapa pertigaan dalam tanda kutip yang muncul. Hal yang sama kita lakukan kalau dalam konsep BFS. Nah, BFS itu apa? BFS itu adalah breadth first search. Nah, breadth first search itu adalah suatu pencarian yang mencari yang terdekat dahulu. Jadi tadi daripada di pasti perempatan, kita bukan hanya memilih satu jalan, kita memilih tiga-tiganya. Jadi kita anggap aja kita membelah diri menjadi tiga, terus kita bergerak di tiga tersebut. Dan dari tiga itu kita bakal cari lagi yang selanjutnya. Jadi yang pertama kita kunjungi itu tetangganya, baru tetangga dari tetangganya, baru tetangga dari tetangga dari tetangganya, dan seterusnya. Nah, konsep yang sama kita lakukan di sini, yaitu kita perlu menghitung, karena ini bentuknya suatu tree, maka kita sekali lagi menghitung ada berapa kali kita melakukan penggabungan di sini. Nah,
Tapi karena ini BFS, maka kita perlu melakukan suatu pengulangan, yaitu kita perlu mulai dari awal dan menuju ke setiap ujung yang ada atau setiap leaf atau setiap daun yang ada. Kemudian dari setiap daun itu kita balik lagi ke awal untuk menentukan dalam suatu subtree atau upah pohon berapa kali penggabungan dilakukan. Sehingga ujung-ujungnya kita mengetahui pohon yang memiliki penggabungan paling kecil. Seperti itu. Wah, seger banget nih. Ya udah, kalau gitu buat kalian yang mau main Little Alchemy dan ngalahin teman-teman kalian, jangan lupa pakai Little Alchemy 2 Resource Finder. Gimana Fatih kesan-pesannya? Wah, SP-nya jalan. SP-nya keren, Ben. Nah, apresiasi. Ya udah, see you guys.